wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ya, pada Arba'in Nawawi yang pertama itu ada penjelasan tentang, ini dia syarah ini. Arba'in Nawawi ini Syekh Utsaimin yang punya nih. Syekh Utsaimin tuh antum tahu siapa dia tuh? Syekh Utsaimin siapa? Gurunya Syekh, tahu antum? Lihat. Gurunya Syekh Robi juga ada. Tahun berapa meninggalnya nih? Tahun 2000 nih. Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, Syekh satu lagi apa? Robi masih ada dia. Saya meninggal. Tahun 2000, bulan 9 itu 3 syekh langsung meninggal. Peristiwa apa? Ya meninggal lah. Meninggal dunia. Meninggal biasa aja. Sana. 3 gunung besar, Jabal besar meninggal tahun 2000 dan 99. Ya peristiwanya mah apa lagi? Hadis pertama tentang An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Ya, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin. Kunyah dari Umar bin Khattab ini adalah Abi Hafsin. Hafsah apa Hafsin? Laki-laki apa perempuan nih Abi Hafsin ini? Laki-laki ya. Kalau Hafsah perempuan, anak perempuan. Siapa Hafsah ini? Tahu antum? Ummul Mukminin atau Ummul Mukminin? Kamu bikin kopi lah. Ya. Siapa Hafsah istri Rasulullah? Tak tahu antum Hafsah ini? Turunnya surah At-Tahrim gara-gara ini juga nih. Ya, Hafsah dengan Aisyah. Ya, tahrim lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau haramkan apa yang dihalalkan sebelumnya? Kamu mengharamkan madu karena mencari keridhaan azwajik. Tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Lima tuharrim. Kenapa kamu haramkan? Gara-gara mencari ridhonya istri. Istri bertengkar sesama istri. Kayak abimu itu kalau 2 istrinya bertengkar kedua istrimu. Karena cemburu, minum madu di satu rumah. Nah, ditanya kenapa minum madu di situ? Di sini kok nggak bisa, kan gitu ya. Wallahu a'lam. Coba tengok lagi ceritanya. Kamu tengoklah asbabun nuzul surat Tahrim tuh. Di Al-Quran besar tuh ada itu. Imam. Ada nggak di situ? Tahrim coba tengok. Harus ada lah. Injil lah, ente nak mau nengok kan? Ada Injil. Punya Injil nak? Al-Quran? Al-Quran enggak, Injil enggak, Taurat enggak juga, Zabur pun enggak. Berarti enggak ada kitab suci lah. Ya, kenapa terjadinya lima tuharrimuma? Kenapa engkau haramkan yang dihalalkan? Kemudian ayat keduanya Allah mewajibkan kamu menghalalkan kembali yang kamu haramkan itu. Ya, qad faradallahu lakum. Sungguh Allah memfardukan, mewajibkan. Apa diwajibkan? Menghalalkan yang diharamkan. Kenapa kamu haramkan? Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya. Lima tuharrimu ma. Coba tengok apa arti? Apa asbabun nuzul? Lima tuharrimu ma. Jadi seandainya ente di dalam beramal niat tidak ada, kosong, ya sama dengan sekolah tidak mendaftar.
Kira-kira bagaimana, diakui sebagai murid atau enggak? Dapat ijazah nanti apa enggak? Itu baru di sekolah. Kalau di akhirat dapat surga apa enggak di surga? Kalau enggak penduduk surga, enggak terdaftar di surga, karena niatnya bukan untuk Allah. Siapa yang balas amalan Allah? Dengan apa dibalas? Dengan dua aja, surga, neraka. Ente pilih apa? Pakai apa cara pilih surga? Dalam surah apa itu? Ada cara dapat neraka ini caranya, cara dapat surga ini. Dalam surah Al-Bayyinah ada, surah Al-Lail ada. Apa katanya? Ya, kecil sikit lagi cuma Nabi bilang tadi. Apa katanya? Coba saya membaca. Tengok lagi. Suatu ketika Rasulullah SAW mengabas minum madu dari Zainab binti Jais. Baca yang mantap. Kenapa terjadinya turunnya ayat tahrim? Samping Abi tahu, kamu tahu juga. Enggak tempe, satu tahu satu tempe ya kan? Apa gunanya disuruh baca itu? Supaya pemerataan ilmu. Ilmu itu harus dibaca. Nabi aja tugasnya membaca aja. Bukan dari Nabi, ajaran ini dari Allah. Yatslu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dulu kamu bodoh yang nyata, bodoh kali kamu, jahiliyah kamu. Kemudian datang Nabi membacakan kitab, membacakan, bukan produk akal dia. Guru antum kalau mengajar, kalau dari sini ini otak ini nggak diterima ini. Harusnya dari dalil yang disampaikan, jangan dari otaknya. Jangankan otak guru, otak Nabi yang nggak dipakai. Dia cuma membacakan aja. Yatslu alaihim ayati rabbihi wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kitab dan hikmah sunnah. Al-Quran dan sunnah, hikmah itu sunnah. Banyak pengertian sunnah, bukan cuma hadis saja, tapi yang lain-lain ada, kebijaksanaan dan sebagainya. Jadi itulah tujuannya, niat ini harus ada. Antum datang kemari ini hanya sekedar mengikuti seremonial, rutinitas. Tidak rutinitas ini. Ini ibadah ini, tergantung niat antum. Kalau hanya sekedar kita kan disuruh Abi, nanti kalau tidak mau kita marah Abi. Karena siapa itu? Karena Abi itu. Tapi karena mengagungkan Allah. Allah itu diibadahi dengan ilmu atau dengan bodoh? Dengan ilmu. Supaya apa dengan ilmu ini? Supaya cocok dengan Allah. Allah itu diibadahi kalau asal-asal kita beribadah tidak diterima. Apa syarat diterima ilmu itu? Itu mau nih? Ambil ini. Apa syaratnya? Apa syaratnya diterima amal ini? Salah. Lupa ya? Diterimanya sebuah amal itu dua syaratnya. Minimal ini. Ada 3, bilang ada yang 4. Tapi minimalnya 2. Dalam surah Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan soleha. Nah, jadi amalan soleha satu. Soleh itu apa ya? Amalan soleh itu amalan sesuai sunnah. Jangan sembarang amal aja ente, asal-asal. Dah. Siapalah Allah itu? Kok terlalu serius sekali kita sama Allah? Ingat Allah itu pencipta Rabbul Alamin. Pencipta langit, bumi, aras, malaikat, surga, neraka, menumbuhkan di darat dan di laut. Ya, memberi rezeki di darat dan di laut. Terus kita
beribadah asal-asal. Nah, sambil ngantuk-ngantuk ya kan. Sambil sepele, remeh temeh. Wah. Enggak bisa. Ami aja diremeh temeh kan enggak mau pagi Allah. Udah neraka aja lah nih. Si masuk neraka sini. Ngapain gue kasih surga? Memangnya surga murahan. Nah, itu pula nanti ya. Dia bilang sama abang saudara-saudaramu juga. Ya kan? Allah aja pun nggak nampak, nggak tahu dia pun di langit pun dia. Kalaupun kita salah dia nggak ribut, nggak marah-marah, nggak cerewet, kan kurang ajar namanya. Allah pun nggak cerewet pun, tahu pun Allah kita salah, kita ngantuk-ngantuk, kita sepele, dia aman-aman aja kok. Ya kan? Betul nggak tuh? Sifat manusia orang yang bagaimana ini? Kalau dia sepele itu kenapa dia? Karena dia ma'rifatullahnya enggak. Makanya ente belajar apa ilmu yang paling sangat dipelajari, sangat menentukan dan ditanya di kubur. Kalau sukses kubur berarti sukses akhirat. Kalau berat di kubur berat juga di akhirat. Ilmu apa itu? Tentang 3. Apa yang pertama? Ma'rifatu abdi rabbah. Mengenal pengenalan ilmunya, mengilmui seorang hamba akan rohnya. Ma'rifatul abdi, ya, ma'rifahnya itu apa ilmu tadi? Ma'rifah tadi apa? Ta'aruf ada, ta'aruf. Ma'rifah hampir sama itu, arafah asalnya. Arafah itu kenal. Pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya. Harus kenal. Orang kalau tidak kenal, dia nggak tahu. Sama dengan Umar bin Khattab, nggak tahu dia itu Umar bin Khattab. Dikiranya orang biasa. Setelah dia kenal baru gemetar deh. Ada ya? Ada kisah itu ya? Pernah mendengar kan? Si Yahudi mencari keadilan. Pernah kata ini ada juga Zainuddin sejuta umat, sejuta rupiah. Pernah dia orang Yahudi digusur rumahnya oleh Gubernur Umar bin Khattab Amr bin As, ya kan? Karena dia rakyat jelata si Yahudi itu, benarnya bukan digusur aja, tapi pernah ditawar dulu, dibagus-baguskan dulu, tapi tidak mau juga, makanya digusur. Karena proyek negara pembangunan masjid. Dia tidak mau si Yahudi ini karena dengki mungkin ya. Dengki. Dia hatu gimana ini? Itu paling suka ini. Iyalah. Besok beli ini. Masya Allah. Ya kan? Gak tahu dia itu Umar bin Khattab. Bapak tahu, kenal dengan Umar bin Khattab, di mana istananya? Kenal. Di mana istananya? Di atas lumpur. Siapa pengawalnya? Banyak pengawalnya, Pak. Pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang lemah, orang miskin. Di mana dia sekarang, Pak? Di depan ente. Lari ke hutan. Ada apa denganmu? Ya, saya cari keadilan. Ada apa? Ya, itu gubernur Bapak di Mesir. Dia ke Madinah jalan kaki dari Mesir ke Madinah. Rumah saya digusurnya, Pak. Kenapa kok digusur? Katanya mau ada proyek negara pembangunan masjid besar di situ. Oh begitu. Ada sejarahnya. Yahudi masuk Islam gara-gara keadilan Umar bin Khattab lah ya, keadilan Islam. Kalau orang nggak kenal, dia sepele dia. Kalau ada orang beragama sepele, berarti ilmunya kepada Tuhannya sedikit. Ma'rifatul abdi rabbahunya kurang. Kalau dia nampak takut, gemetar kepada Allah, dia wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu baru mukmin sejati dia. Ya kan? Mukmin sejati itu apa?
Iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Surah apa itu? Apa lihat? Al-Anfal. Ayat? Ayat 2. Innamal mu'minun, ini dibatasi. Yang mukmin itu tahu ente? Siapa mukmin? Mukmin siapa? Innamal mu'minun, Allah sendiri yang bilang. Hanya saja yang dikatakan orang beriman, apa dia? Idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, zukira, wajilat qulubuhum, wajilah, gemetar hatinya. Antum ada gemetar hati? Berarti tidak termasuk ayat itu kan? Biasa aja kan? Allah jauh nggak ribut, kalaupun kita nggak sholat nggak ribut ya. Nggak berteriak-teriak dari aras pun sini kan? Ada gitu? Allah aja pun si banyak kerja yang lain ya dah. Ada gitu? Itu gara-gara apa itu? Gara-gara nggak kan? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta makanya nggak mau berkorban. Iya, kami pun juga waktu kecil-kecil ya bandel-bandel juga sedikit, lebih kurang main tel. Tapi nggak ingin kayak gitu terus. Makin tua kita, jangan umur aja tambah, ilmu nak nambah. Itu apa tuh? Tua-tua kejemur. Tua-tua on itu. Umurnya tambah, ilmunya TK, SD, SMP, SMA sampai tua, itu aja yang tahu dia. Nak nambah dia. Tua apa kayak gitu? Tua-tua on. Jemur. Harusnya kalau umur tambah, ilmu tambah. Itu caranya gimana? Pelit dengan waktu. Jangan waktunya terbuang-buang terus. Harus cari ilmu dong, baca-baca dong. Ya kan? Itu baru apa namanya tuh? Apa namanya? Dalam ilmu apa? Ideal ya. Berat ideal segini, tingginya segini, beratnya segitu. Kalau tingginya hanya segitu, harus segitu. Kalau cuman tingginya 1,5 meter, beratnya cuma 30 kilo. Gimana kira-kira? Kalau tingginya segini 30 kilo masih mending ya, tinggi 30 cm. Ini tingginya 1,5 meter, beratnya cuma 30-40. Itu ideal nggak beratnya? Nggak berat, nggak ideal. Begitu juga umuran tuh. Kalau umurnya sudah 50, tapi pengetahuannya kayak anak SD umur 7 tahun, itu meleset. Sia-sia umur banyak dikasih umur, hidup lama. Ya. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu bergantung niat. Hanya saja Allah bagi tiap-tiap orang, sesungguhnya hanya saja bagi tiap-tiap orang itu diganjar dengan pahala sesuai di niatnya, niat dia seorang pengamal ilmu tadi, pengamalan itu yang beramal sesuai niat orang yang beramal. Faman kanat hijratuhu, kok hijrah di situ? Kenapa dicontohkan hijrah? Karena waktu itu hijrah saat sedang ngetop, sedang viral. Ya. Dicontohkan hijrah karena waktu itu hijrah itu sangat besar. Tahu hijrah? Apa arti hijrah? Hijrah itu apa ya? Berpindah dari kota Mekah menuju Madinah untuk menyelamatkan agamanya. Banyak yang lain ceritanya, tapi yang jelas hijrah itu berpindah. Kata apa yang di pelajaran itu, berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Itu setelah Fathul Makkah. Itu juga. Nah, itulah dia.
Berpindah dari negeri syirik, ya betul. Meninggalkan harta benda, rumah, segala macam kecuali yang bisa dibawa. Untuk mencari tempat agar bisa mengamalkan Islam. Ya. Coba antum bilang apa pelajaran kemarin coba yang diajarin Majid. Hijrah itu apa? Tarkasukna min biladil kuffar bil intiqali anha ila sukna biladil Islam. Itu aja. Iya. Mantap juga ya. Masya Allah. Ya. Berpindah, intiqal, berpindah seseorang dari negeri kesyirikan. Mekah waktu itu belum bebas dari berhala, jadi syirik semua. Yang disembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Dan tidak bisa, kalau tidak hijrah, tidak bisa. Karena yang berkuasa itu banyak, besar. Sementara Nabi cuman beberapa orang aja. 70 paling banyak. Ya 100 paling banyak sekali itu. Gak mungkin melawan satu negara, satu semenanjung Arabia. Harus pindahlah, susun kekuatan dulu. Daripada disiksa terus, ya, disiksa ya, yang lemah disiksa, nggak tahan, dihina, diejek. Jadi disuruh diizinkan untuk pindah dan diperintah lagi untuk pindah malah, ya kan? Ya pindah, kalau nggak bisa kita menjalankan syariat Allah, susah, ya pindah aja. Ya kalau pindah dari Mekah ke Madinah udah nggak ada, tapi pindah dari kufur kepada negeri tauhid itu wajib. Seandainya tidak mampu kita melaksanakan melaksanakan agama Allah itu, cari negeri yang lain. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Inna ardi wasi'ah. Hai orang-orang, qul li ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Artinya, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku kata Allah luas. Kul enggak ada, kul enggak. Ya ayyuhalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Itu aja rupiahnya. Ayat apa tuh? Ayat berapa? Nggak tahu juga. Ya, lebih kurang ada juga ya ayyuhalladzina amanu qul ya ibadiyalladzina amanu, ada juga. Negeriku itu sangat luas. Ngapain kamu bertahan di satu negeri yang nggak bisa dilaksanakan peribadahan kepadaku? Diganggu terus, diteror kamu. Teror fisik, teror mental. Itu kan nggak enak. Ya kayak Palestina sekarang dijajah, gimana bentuknya? Pergi dalam masjid nggak boleh, diberondong, takut-takuti, kasih bom, digranat, nggak aman. Harusnya hijrah kata Syekh Albani. Tapi karena dia tidak mau hijrah, ya terjadilah yang terjadi. Mana yang mulia orang Palestina daripada Rasulullah dan sahabat? Rasulullah aja suruh pindah. Mana yang mulia Mekah dengan Palestina? Mekah. Disuruh pindah dari Mekah ke Madinah. Kalau cuman tentu lebih di bawah itu, tentu lebih ahak lagi, lebih patut lagi untuk pindah. Tapi gimana? Tapi kelemahannya itu pindah enak, Bro. Apa? Ada yang bilang kalau susah hijrah kalau dari Palestina keluar. Jadi dari negeri Palestina. Sekarang iyalah, kalau dulu bisa. Baru bisa menang orang Palestina gimana? Kalau ibadahnya seperti ibadah sholat subuh itu seperti sholat Jumat, tauhidnya seperti tauhid murni kayak Nabi dan sahabat, itu baru bisa.
yang bisa melawan Yahudi itu hanya orang-orang yang bertauhid, sebagaimana orang-orang dahulu pengikut Rasulullah dan Umar bin Khattab juga pasukannya biasa kayak gitu. Kalau sambil merokok, sambil banyak maksiat ya nggak menang. Ya, begitu. Jadi hijrah itu setelah Fathul Makkah nggak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah karena sudah ditaklukkan Mekah, itu sudah jadi negeri tauhid. Yang ada itu hijrah sampai kiamat adalah berpindah dari kufur kepada tauhid, negeri kufur kepada negeri tauhid, itu ada pindah terus, disyariatkan terus sampai kiamat. Ya, kenapa tadi hijrah yang dicontohkan? Karena hijrah itu adalah amalan yang paling besar. Amalan besar jadi kecil gara-gara niat. Ini contohnya nih. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka Allah kasih pahalanya karena Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, siapa yang amalan hijrahnya itu dilatar belakangi karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya itu terhitung karena Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya, siapa yang hijrahnya karena dunia, ya pahalanya itu aja lah dapat, dunia lah dapat. Contohnya kalau dia ingin nikah ya dapat istri dia. Kalau dia ingin apa lagi? Ingin harta benda bisnis ya, bisnisman internasional ya dapat bisnis dunia ya, bisnis untuk mendapatkan harta benda dunia, secuil dunia, itulah yang dapat mah dia. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, hijrahnya itu dihitung dari apa niatnya hijrah itu. Ya, rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibni al-Mughirah ibni Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Nasaiburi fi sahihima alladzaini huma ashahul kutub al-musannifah, ya, dari Imam Muhaddis yaitu Abu Abdullah, kunyahnya Imam Bukhari itu Abu Abdullah. Nama Imam Bukhari itu Muhammad, nama bapaknya Ismail, nama kakeknya Ibrahim, nama buyutnya Mughirah. Nama bapaknya buyut Bardizbah, ya, asalnya Al-Bukhara, disebut Bukhari. Kemudian Imam Muslim itu Abul Husain. Jadi kunyah Imam Muslim Abul Husain, ya, namanya Muslim. Bapak Muslim itu Imam hadis Muslim ini adalah Ibn Hajjaj, ya, bapaknya Hajjaj namanya. Bapaknya Hajjaj ini Muslim juga. Ya, jadi nama anak sama nama bapaknya dijadikan nama bapaknya menjadi anaknya. Hajjaj ini punya siapa bapaknya? Hajjaj. Punya anak Muslim. Sedangkan bapak Hajjaj itu Muslim juga. Jadi nama anaknya dengan bapaknya disamakan. Begitulah orang dulu. Misalnya Ervin, nanti anak antum mau Ervin pula namanya, bisa? Ervin bin Noval bin Ervin lagi. Gitulah kira-kira ya. Bisa ya? Dipahami ya? Nah, atau si Khalid bin Abu Abrar Khalid ibnu Abrar, sama dengan ya? Gitu. Barakallahu fiik, ya. Jadi Muslim itu anaknya Husain, ya. Bapak Imam Muslim itu Hajjaj. Bapak Hajjaj itu Muslim. Bapak Muslim itu Qushairi, orang Naisaburi. Ya, di dalam sahihnya. Jadi di dalam sahih Bukhari, di sahih Muslim ada hadis innamal a'malu binniyat.
Ya, Sahih Bukhari dan Muslim itu ashahul kutub. Apa arti ashahul kutub? Lihat. Ashahul kutub itu apa artinya? Kitab yang paling sahih itu adalah setelah Al-Quran, kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Makanya ashahul kutub, kitab-kitab yang paling sahih itu hanya Bukhari dan Muslim ini, karangan karya Bukhari dan Muslim. Ya, dalal hadithu ala an-niyah mi'yar litashihil a'mali. Hadis ini menunjukkan atas niat itu adalah timbangan daripada sahihnya ukuran bagi kesahihan amal. Ya, anna niyata mi'yaru litashihil a'mal. Hadis ini menunjukkan, hadis yang pertama ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ya, niat itu adalah ukuran sahihnya sebuah amalan. Oke? Fahaitsu saluhatin niyah as-salahal amal. Ya, sekira-kira bagusnya niat berarti bagusnya amalan. Kalau amalan itu niatnya bagus, berarti amalannya itu selamat. Kemudian sekira-kira fasadal amal. Kalau niatnya rusak, maka rusaklah amal. Wa idza wajadal amalu wa qariniyatihi niyah falahu thalatha ahwali. Apabila didapati amal wa qaranatuhu an-niyah falahu thalatha amal. Ya, apabila wajadal amal, didapati amalan itu wa qaranatihi, dan digabungkan niat, maka ada 3